Malula, sebuah desa yang terletak di pegunungan Suriah yang terjal, merupakan permata bahasa dan sejarah yang luar biasa. Tersembunyi di antara tebing-tebing Kalamun, desa yang indah ini telah menarik perhatian para ahli bahasa, sejarawan dan cendekiawan selama berabad-abad. Daya tarik desa ini tidak hanya terletak pada pemandangan yang menakjubkan serta biara-biaranya yang bersejarah, tetapi juga pada warisan linguistiknya yang unik. Malula adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana bahasa Aram Barat, bahasa yang diyakini dituturkan Nabi Isa, masih bertahan hingga saat ini. Bahasa Aram yang pernah menjadi lingua franca di timur dekat kuno adalah sekelompok bahasa Semit yang terkait erat dengan bahasa Ibrani dan Arab, yang diyakini sebagai bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa. Dulunya, Aram Barat tersebar luas di seluruh Suriah dan Levan, tetapi secara bertahap digantikan oleh bahasa Arab setelah penaklukan Muslim pada abad ke-7. Kendati demikian, di kantong-kantong terpencil seperti Malula, bahasa Aram Barat berhasil dipertahankan, lalu diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bahasa lisan. Aram Baru Barat, seperti yang diucapkan di Malula, berbeda dari dialek Aram Barat lainnya yang pernah diucapkan di wilayah tersebut. Bahasa ini telah mempertahankan banyak fitur linguistik kuno yang telah hilang dalam dialek lain, menjadikannya sebagai sumber yang tidak ternilai bagi para ahli bahasa yang mempelajari sejarah dan evolusi bahasa Aram. Aram Baru Barat yang diucapkan di Malula memiliki sejumlah fitur linguistik yang membedakan dari dialek Aram lainnya. Fitur-fitur ini memberikan wawasan tentang sejarah dan evolusi bahasa, serta hubungan uniknya dengan dialek Aram kuno dan modern. Aram Baru Barat yang diucapkan di Malula adalah bahasa yang sangat terancam punah. Jumlah penutur bahasa ini telah menurun selama bertahun-tahun karena sejumlah faktor, termasuk migrasi, urbanisasi, serta pengaruh bahasa Arab yang dominan. Perang Saudara Suriah yang meletus pada tahun 2011 semakin memperburuk situasi, yang menyebabkan banyak penduduk Malula mengungsi dan mengganggu struktur sosial dan budaya tradisional desa. Pada tahun-tahun terakhir, telah ada upaya bersama untuk melestarikan Aram Baru Barat di Malula. Upaya-upaya ini dipimpin oleh anggota masyarakat, ahli bahasa dan organisasi budaya yang menyadari pentingnya menjaga warisan linguistik yang unik ini. Salah satu inisiatif utama adalah pendirian Institut Bahasa Aram Malula yang didirikan pada tahun 2007 dengan dukungan pemerintah Suriah. Institut ini memainkan peran penting dalam mendokumentasikan dan mengajarkan bahasa tersebut, mengembangkan materi pendidikan, dan melakukan penelitian linguistik. Institut ini juga menyelenggarakan kursus bahasa dan lokakarya budaya untuk anggota masyarakat dan pengunjung, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mempromosikan penggunaan bahasa tersebut. Sejarah Malula terjalin erat dengan sejarah wilayah Levan yang lebih luas, sebuah wilayah yang telah menjadi tempat lahirnya peradaban, kerajaan, dan agama. Nama desa Malula itu sendiri yang berasal dari kata Aram Makla yang berarti pintu masuk, mencerminkan lokasinya yang strategis di antara pegunungan. Catatan sejarah paling awal tentang Malula berasal dari periode Selukia, dari abad ke-4 hingga abad ke-1 sebelum Masehi, ketika wilayah tersebut berada di bawah pengaruh kekaisaran Helenistik yang didirikan oleh penerus Alexander Agung. Selama periode Romawi antara tahun 64 sebelum Masehi hingga 395 Masehi, Malula menjadi bagian dari provinsi Romawi di Suriah.
Wilayah ini mengalami periode kemakmuran dan stabilitas di bawah pemerintahan Romawi dengan pembangunan jalan, saluran air, serta infrastruktur lain yang memfasilitasi perdagangan serta komunikasi. Pengaruh Kekaisaran Romawi dapat dilihat dalam arsitektur dan runtuhan arkeologi yang tersebar di seluruh desa, termasuk sisa-sisa kuil Romawi dan prasasti. Munculnya kekristenan pada abad-abad pertama Masehi memiliki dampak yang mendalam pada Malula dan wilayah sekitarnya. Menurut tradisi, Santa Tekla, seorang pengikut Rasul Paulus, mencari perlindungan di sebuah gua dekat Malula saat melarikan diri dari penganiayaan. Situs tersebut, yang sekarang dikenal sebagai Biara Santa Tekla, menjadi tempat ziarah yang penting dan simbol ketahanan Kristen di hadapan kesulitan. Kemudian, periode Bizantium antara tahun 395 hingga 636 Masehi menandai era lain yang signifikan dalam sejarah Malula. Kekaisaran Bizantium, kelanjutan timur Kekaisaran Romawi, mengadopsi kekristenan sebagai agama resminya. Kala itu, Malula berkembang sebagai pusat agama Kristen dengan pembangunan gereja dan biara yang berjalan dengan masif. Desa ini juga menjadi tempat kedudukan uskup yang semakin menegaskan pentingnya agama di wilayah ini. Penaklukan Arab pada abad ke-7 Masehi membawa perubahan baru ke Malula. Meskipun wilayah ini berada di bawah pemerintahan Islam, tetapi penduduk Kristen Malula diizinkan untuk mempraktikkan agama mereka. Periode ini menyaksikan koeksistensi yang damai antara orang Kristen dan Muslim di Malula, sebuah tradisi yang berlanjut selama berabad-abad. Kemudian, periode tentara salib yang berlangsung sejak abad ke-11 hingga ke-13 Masehi membawa periode ketidakstabilan dan konflik di Levan. Dan Malula, seperti banyak wilayah lain di kawasan tersebut, mendapati dirinya terjebak dalam perebutan kekuasaan antara pasukan tentara salib dan pasukan Muslim. Desa ini berpindah tangan beberapa kali selama periode ini, meninggalkan bekas pada lanskap arsitektur serta sejarah lokalnya. Kesultanan Mamluk yang berkuasa di Mesir dan Suriah dari abad ke-13 hingga abad ke-16 mengakhiri kekuasaan tentara salib di wilayah tersebut. Dan untuk sekali lagi, Malula berada di bawah pemerintahan Islam dan penduduk Kristen terus mempraktikkan iman mereka dengan tenang. Periode Mamluk menjadi saksi pembangunan beberapa masjid serta struktur Islam di Malula, yang kemudian semakin memperkaya permadani arsitektur di Malula. Kekaisaran Ottoman yang muncul sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut pada abad ke-16 menguasai Malula selama lebih dari 4 abad. Periode Ottoman ditandai dengan stabilitas dan otonomi relatif bagi penduduk Kristen di Malula. Desa tersebut terus berkembang sebagai pusat budaya dan agama Kristen, dan tradisi linguistik uniknya bertahan selama periode ini. Lalu, mandat Perancis untuk Suriah dan Lebanon pada tahun 1923 hingga 1946 yang didirikan setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman membawa perubahan baru ke Malula. Pemerintah Perancis melakukan upaya untuk melestarikan warisan budaya desa, termasuk tradisi linguistiknya. Namun, periode ini juga menyaksikan kebangkitan nasionalisme Arab yang terkadang menyebabkan ketegangan antara komunitas Kristen dan Muslim. Setelah kemerdekaan pada tahun 1946, Malula menjadi bagian dari Republik Suriah yang merdeka. Desa ini mempertahankan identitas Kristennya yang berbeda serta warisan linguistiknya yang unik. Selain warisan bahasanya, Malula adalah rumah bagi permadani tradisi budaya, festival, serta tempat-tempat suci yang mencerminkan sejarahnya yang kaya serta identitas Kristennya. Warisan budaya desa ini terjalin erat dengan bahasa Aramnya, karena banyak dari kebiasaan dan tradisi ini diungkapkan dan diwariskan melalui bahasa tersebut. Salah satu tradisi terpenting di Malula adalah perayaan hari-hari raya keagamaan, terutama Paskah dan Natal. Perayaan-perayaan ini ditandai dengan ritual keagamaan yang rumit,
prosesi, serta pesta komunal yang menyatukan masyarakat. Perayaan Paskah sangat penting di Malula karena bertepatan dengan peringatan penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus yang diyakini telah berbicara dalam bahasa Aram. Festival penting lainnya di Malula adalah Pesta Salib Suci yang dirayakan pada tanggal 14 September. Festival ini memperingati penemuan salib sejati oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Romawi Konstantinus pada abad ke-4 Masehi. Pada hari tersebut, penduduk Malula naik ke puncak gunung terdekat di mana sebuah salib besar didirikan. Mereka menyalakan api unggun dan terlibat dalam nyanyian dan tarian tradisional, menciptakan tontonan yang spektakuler serta mengharukan. Malula juga merupakan rumah bagi sejumlah tempat suci yang menarik peziarah dari seluruh wilayah. Yang paling terkenal di antaranya adalah Biara Santa Tekla yang dibangun untuk Santa Tekla, seorang pengikut Rasul Paulus yang diyakini telah mencari perlindungan di sebuah gua dekat Malula. Biara yang diukir di tebing berisi makam orang suci dan dianggap sebagai tempat penyembuhan dan mukjizat. Tempat suci penting lainnya di Malula adalah Biara Saint Sergius dan Bacchus yang didirikan untuk dua tentara Romawi yang menjadi martir karena iman Kristen mereka pada abad ke-4 Masehi. Biara ini yang berasal dari periode Bizantium terkenal dengan arsitekturnya yang indah serta ikonografi religiusnya. Biara ini berisi peninggalan orang-orang kudus dan merupakan tujuan populer bagi para peziarah. Malula adalah bukti luar biasa dari kekuatan abadi bahasa dan budaya. Terlepas dari abad-abad perubahan, pergolakan serta konflik, desa yang sangat luar biasa ini telah mempertahankan warisan linguistik uniknya, sebuah dialek Aram Barat yang memberikan hubungan yang hidup dengan bahasa Nabi Isa atau Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Tradisi, budaya, festival, dan tempat-tempat suci Malula semakin memperkaya permadani sejarah dan identitasnya. Namun demikian, masa depan warisan desa ini tidaklah pasti. Sebab perang saudara Suriah yang sedang berlangsung telah menimbulkan tantangan besar bagi desa dan penduduknya, mengancam kelangsungan bahasanya serta kelestarian situs budayanya. Jumlah penutur Aram Baru Barat terus menurun dan generasi muda menghadapi tekanan untuk mengadopsi bahasa yang lebih dominan.